Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa oleh seluruh siswa. Janji siswa. Janji siswa. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat kepada nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketergantungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cita tanah air. Pembacaan visi sekolah oleh seluruh siswa. Visi sekolah, terwujudnya siswa yang berimpact dan berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan unggul dalam iptek, serta peduli lingkungan. Amanat pembina upacara, peserta upacara disiapkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, Ibu Raguni Gultom, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak ibu, berhubung ini masih awal tahun 2025 dan juga awal semester genap, maka amanat yang mau ibu sampaikan ini adalah, temanya adalah tinggalkan masa lalu, tataplah masa depan. Sebelum itu, ibu mau mengomentari sedikit untuk petugas upacara bendera hari ini. Sudah bagus, namun masih ada yang perlu diperbaiki, khususnya adalah untuk penggerek bendera. Anak ibu, penggerek bendera itu adalah momen yang sakral untuk pengibaran bendera.
Ketika kita salah, kita tidak boleh tertawa. Dan ingat, orang yang bijak belajar dari kesalahan. Mohon untuk anak-anak ibu kelas yang lain juga, untuk penggerek bendera itu seriuslah untuk belajar. Karena untuk mengibarkan bendera merah putih ini penuh perjuangan. Kita saat ini tinggal mempertahankan kemerdekaan, tidak disuruh lagi kita berjuang. Ya, buat anak ibu yang lain itu bisa jadi pelajaran ke depan. Nah, seperti amanat yang mau ibu sampaikan di pagi hari ini, tinggalkan masa lalu. Ini tahun 2025, di mana di awal ajaran kemarin, di minggu-minggu pertama, ya, kalian itu sudah bersama guru-guru membuat refleksi. Tapi sebelumnya, yang ibu sampaikan tadi adalah tinggalkan masa lalu. Negara, salah satu contoh negara yang melupakan masa lalu itu adalah negara Jepang. Tahun 1945, Jepang pernah menjadi hancur lebur, porak-poranda ketika mereka kalah di Perang Dunia Kedua. Tapi apakah mereka ketika negaranya sudah hancur, apakah mereka merenung, meratapi, sedih? Tidak, mereka bangkit. Kemudian setelah hancur negaranya, beberapa tahun yang lalu juga negara itu terjadi tsunami. Negaranya hancur kembali. Apakah mereka juga merenungi, mengingat masa lalu? Tidak. Mereka bangkit. Dan dunia mengakui sampai saat ini negara Jepang tetap menjadi negara yang kuat dan bahkan negara maju. Kita juga mengakui itu. Ya, buktinya mungkin kita menggunakan produk yang mereka buat setiap hari. Atau bahkan di rumah kita juga memakai produk mereka. Kita perlu belajar dari negara yang tidak mengingat masa lalu. Mereka tidak merenung atau meratap, tapi bangkit. Tantangan yang mereka hadapi itu menjadi pembelajaran buat mereka. Nah, demikian juga buat anak ibu. Di minggu pertama kemarin, kalian bersama guru-guru itu membuat refleksikan diri, menuliskan apa yang hal-hal buruk yang sudah kalian lakukan di tahun 2024. Dan tentunya dari hal yang buruk itu banyak juga hal-hal yang baik yang sudah kalian lakukan. Nah, tentunya di tahun 2025 ini anak-anak ibu, kalian membuat resolusi, target, memperbaiki hal-hal yang buruk tadi. Nah, mulailah dari hal-hal yang kecil. Contoh untuk anak ibu yang kelas 7 dan kelas 8. Kalian, target kalian cukup, bulan 7 nanti aku harus naik kelas. Untuk bisa naik kelas, tentu di situ perlu perjuangan, perlu ada yang dikorbankan, perlu ada sesuatu hal yang harus dilakukan anak-anak ibu. Tidak mungkin kalian tidur-tidur di rumah, tiba-tiba kamu sudah naik kelas. Tidak, ada yang diperjuangkan, ada yang harus dilakukan. Belajar, mengikuti ujian, dan yang paling penting adalah karakter perilakumu. Ya, dan yang paling utama dari semua itu anak-anak ibu adalah karakter. Karena karakter saat ini sangat miris. Ketika gurumu belum hadir di kelas, kamu bisa duduk diam, itu kamu sedang belajar mengendalikan diri. Ya, makanya kami guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ketika kami mengajarkan kalian perilaku atau karakter, kami sedang mendidik di situ. Nah, untuk anak-anak ibu yang kelas 9, lihatlah anak ibu, 2 tahun yang lalu, kalianlah yang berbaris di sebelah kanan ini. Sekarang barisanmu sudah barisan yang paling terakhir. Kelasmu lah kelas yang paling tinggi saat ini di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Seiring kelasmu bertambah, harus seiring juga karakter dan perilakumu juga semakin baik. Jangan hanya kelas yang tambah, tapi karakter dan perilakunya tetap seperti masih anak kecil. Ya, jadi anak-anak ibu untuk yang kelas 9, kalianlah kelas yang paling tinggi saat ini. Karaktermu juga harus sesuaikan dengan kelasmu. Naik levelnya, naik kelasnya, karakternya juga harus naik. Kalian memberikan contoh teladan buat anak-anak yang adik-adik kelasmu di sini yang kelas 7 dan kelas 8.
target untuk kelas 9 tidak usah yang muluk-muluk, tidak usah yang harus yang bagaimana begitu ya kan. Bulan 7 nanti, saat ini kamu pakai seragam putih biru. Bulan 7 nanti kamu sudah pakai seragam putih abu-abu. Ya, targetnya pakai seragam putih abu-abu, masuk di SMA favorit yang kalian inginkan. Untuk mencapai itu, apakah cukup hanya tidur, main HP, main game? Tidak. Semua butuh pengorbanan. Ada sesuatu hal yang dilakukan. Persiapkanlah dirimu dari sekarang dengan belajar. Jadi tahun 2025 ini targetmu lulus dari SMP masuk SMA favorit. Ingat, untuk bisa lulus tadi belajar, berarti di situ kamu mengikuti pembelajaran, mengikuti ujian, dan ingat, tidak cukup hanya belajar menguasai semua materi, tapi yang paling penting juga anak-anak ibu adalah karaktermu, perilakumu. Ya, itu untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Jadi saat ini banyak istilah untuk anak-anak di zaman kalian ini, ada disebut generasi Z, ada lagi yang menyebutkan generasi Alpha. Nah, kalau diistilahkan dengan buah, ada lagi yang menyebut namanya generasi buah stroberi. Pasti anak ibu pernah melihat buah stroberi. Buah stroberi itu kita melihat saja sudah sangat selera, warnanya cantik, ya. Ketika kita menyentuhnya sedikit, ketika kita menyentuh sedikit aja, kita pencet sedikit, buah itu akan hancur. Semakin kita lempar, dia akan hancur. Itulah buah stroberi. Itulah dibaratkan dengan generasi kalian saat ini. Kelihatannya aja sepertinya cantik, tapi ketika ada tantangan yang dihadapi sedikit saja, sudah tidak sanggup. Seperti contoh kemarin kelas 9 yang saya ajari, di situ ada anak, mereka ada 6 orang, tidak hadir 6 orang perempuan, ya. Mereka cabut, mereka kumpul di satu rumah temannya. Dan saya tanya, kenapa kalian sampai seperti itu? Hanya karena malu untuk presentasi di mata pelajaran yang lain. Jadi ada mata pelajaran yang mereka ada tugas diberikan guru, harus presentasi. Karena hanya presentasi, malu ketika salah ditertawai teman-teman, mereka lebih baik memilih untuk tidak sekolah, cabut, berkumpul di satu tempat. Itulah generasi buah stroberi tadi. Ketika masalah itu masih sangat sedikit, kenapa tidak sanggup menghadapi? Ya, kami Bapak Ibu gurumu yang di depan ini adalah generasi buah durian. Tahu buah durian ya? Buah durian aja kita lihat berduri, ketika dia jatuh, ketika kita lempar, dan untuk membukanya pun kita butuh tenaga yang kuat. Ketika kita buka, maka buah di dalamnya itu tetap utuh. Jadi kami ini adalah generasi yang ketika ada tantangan apapun yang kami hadapi, kami tetap kuat. Maka kami bisa berdiri saat ini di depan ini. Harapan kami guru-gurumu, kalian juga bisa seperti itu. Ketika ada tantangan yang kalian hadapi, apalagi di zaman saat ini banyak tantangan yang dihadapi. Kami yakin kalian juga bisa menghadapi itu semua. Sama seperti negara Jepang tadi kan, tantangan itu bukan membuat mereka semakin jatuh, meratap, merenung, tapi itu membuat mereka semakin menjadi kuat. Nah, itulah kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Tinggalkan masa lalu, hal-hal yang tidak baik di tahun 2024 tinggalkan. Mari tatap masa depan di 2025 ini. Dan kami yakin untuk anak ibu yang kelas 9, 10 tahun depan, 10 tahun nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin nanti si Berlin datang ke sekolah ini mencari Bu CRP. Mana Bu CRP? Rupanya dia cari udah pakai seragam polisi dia. Iya. Oke ya. Jadi itu semua bisa terjadi anak-anak ibu ya. Dan ingatlah, kebanggaan kami gurumu adalah ketika guru melihat murid-muridnya sukses, berhasil, itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan seorang guru. Nah, itulah
amanat Ibu di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tinggalkan masa lalu, apapun hal-hal yang buruk yang sudah dilakukan di tahun 2024, mari tata masa depan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, tepuk tangan untuk kita semua.